Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man watha. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Hadirin jemaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tepat setelah 9 hari kita berjuang di permulaan awal Dzulhijjah untuk mendapatkan cinta dan perhatian Allah Subhanahu wa taala, seperti diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikutip kemudian sabda Nabi ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lalu ditampilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau rahimahullah di babul kitabul Aidaini di nomor hadis 969, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ma min ayyamin al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Qalu wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Nabi, tidak akan ditemukan dalam perputaran hari selama setahun saat amal saleh dikerjakan di hari itu nilainya lebih tinggi di sisi Allah dan naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah tak mampu mengungguli itu? Jawab Nabi, bahkan jihad fi sabilillah pun tak mampu mengungguli keutamaan di 10 hari pertama awal Dzulhijjah itu, kecuali seorang pejuang yang berjuang dengan jiwa dan hartanya sampai ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, hari ini adalah tepat puncak hari perjuangan itu di hari ke-10 di bulan Dzulhijjah di tahun 1443 Hijrah, yang disebut hari ke-10 ini dengan Idul Adha, disebut pula dengan Idul Qurban. Id dalam bahasa Arab berarti kembali, kembali ke asal mula. Tempatnya disebut dengan ma'ad, waktunya disebut dengan mi'ad. Satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sungguh yang telah memfardukan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan, viralkan kepada seluruh umatmu yang telah memfardukan kepadamu seluruh ketentuan dalam berkehidupan dalam Al-Quran itu,
kelak pasti akan mewafatkanmu dan mengembalikan engkau ke tempat kembali. Ma'ad, tempat kembali. Waktunya disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Setiap kita pasti akan wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kembali itu disebut dengan Id. Maka Id merefleksikan pesan kepada kita bahwa satu saat kita akan kembali berputar waktu, dan puncaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik waktu dan keadaan. Tapi apakah setiap hamba yang akan kembali kepada Allah mendapatkan suasana pengembalian yang diridhai oleh Allah? Apakah setiap hamba yang akan wafat dan berpulang kepada Allah memiliki bekal yang cukup untuk mendapatkan rahmat Allah? Apakah setiap hamba yang akan berpulang kepada Allah sudah pasti diampuni oleh Allah? Apakah setiap hamba yang akan meninggal dan berpulang kepada Allah akan disambut dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati? Apakah setiap hamba yang akan berpulang akan pulang dalam keadaan husnul khatimah? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebelum kita menjawabnya hadirin, maka Allah sudah lebih dulu menginginkan setiap hamba yang berpulang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba yang berpulang mesti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba yang berpulang mesti mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan yang berlebih dalam bahasa Arab disebut dengan qurban, dari asal kata kerja qurba yang berarti sesuatu yang dekat. Qurban bentuk superlatif dari kata qurba yang berarti menjadi semakin mendekat. Idul Qurban hakikatnya memberikan pesan kepada kita bahwa latihan, momentum, kesempatan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di pembuka Dzulhijjah itu adalah momentum yang disediakan untuk kita, ditampilkan untuk kita untuk membangun kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu saat tiba waktunya Id kita pulang. Bukan hanya hadir kembali ke hari raya ini, bukan hanya mengembalikan kita pada momentum salat 2 rakaat dan duduk mendengarkan khutbah, tapi pesan jauhnya saat tiba waktunya kita untuk pulang, maka kurban keadaan kita telah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, untuk melahirkan sifat kurban yang berkualitas itu, maka Allah memberikan kesempatan pada setiap hamba untuk menempuh 3 jalan yang berbeda jalannya tapi serupa esensinya. Jalan pertama, ada yang diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah di tanah haram untuk menunaikan satu ibadah yang disebut dengan ibadah haji itu. Hakikat haji tertumpu pada Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang populer, al-hajju Arafah. Puncak haji itu ada pada momentum Arafah. Dalam Arafah disebut dengan Arafah bukan sekedar datang, duduk, diam, tapi disebut dengan wukuf, berkontemplasi, mengenal diri, mengenal Allah, mengoreksi apa yang selama ini menjadikan seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selama ini dipanggil salat masih tunggu iqamat? Kenapa selama ini masih menunda-nunda salat bahkan untuk mengejar kesenangan dunia semata? Kenapa sampai usia puluhan tahun masih belum dekat dengan Allah, belum mampu membaca Al-Quran, belum bisa konsisten menunaikan salat sunnah, belum mampu untuk bersedekah, belum bisa menunaikan puasa sunnah? Maka dia duduk, dipanggil oleh Allah, duduk untuk merenung dekat Baitullah. Kalau sudah dekat dengan Baitullah, diminta untuk merenungkan, meninggalkan sementara urusan dunianya untuk mengenali dirinya, mengenal Allah, sehingga melahirkan kualitas hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kedekatan lebih.
Karena itu ketika datang di dekat Ka'bah, dia merasa dekat dengan Allah. Ketika wukuf dia menangis, ketika wukuf dia bermunajat, ketika wukuf dia memohon rahmat. Itulah yang disebut dengan korban. Itulah yang disebut dengan korban. Maka pada saat itulah keadaan dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kalau Allah sedang mengundang dekat di dekat Ka'bah, wukuf di Arafah untuk mengenali dirinya, belum mampu dia mendekat kepada Allah, maka dengan cara apa lagi Allah mendekatkan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Esensi haji Arafah puncaknya membangun kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-9 ia kerjakan. Tepat berpindah kemudian ke hari ke-10 dia menyadari ini yang menjadikan selama ini saya jauh dari Allah, tidak dekat dengan Allah, karena saya tidak mampu mengendalikan nafsu diri. Dikenal dengan aqabah, dikenal dengan aqabah, nafsu duniawi, nafsu untuk berbuat maksiat, itu yang menjauhkan diri dari Allah. Maka dia datang kemudian ke Muzdalifah, dia berzikir, ingat-ingat Allah. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Kalau sudah tuntas di Arafat, engkau sadar selama ini engkau jauh dari Allah, engkau sadar selama ini engkau tidak dekat dengan Allah, engkau menemukan penyebabnya, maka engkau langsung berzikir kepada Allah, pergi ke Masjidil Haram di Muzdalifah, komitmen untuk melepaskan semua sebab yang menjauhkan dari Allah itu. Maka datanglah dia ke Jamarat, ia lempari semua sebab itu yang bersumber dari dalam dirinya, disebut dengan aqabah. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Maka lepaslah semua sebab-sebab yang menjadikan sebelumnya ia jauh dengan Allah, dan setelah lontaran itu dia semakin dekat dengan Allah, dan dia berjanji kepada Allah menghadap ke arah kiblat. Dia katakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, sejak hari ini aku pasrahkan diriku, aku pasrahkan diriku untuk lebih dekat denganmu. Aku bersaksi menghadapkan diriku kepadamu, penguasa langit dan bumi semesta alam. Aku berjanji, ya Allah, sungguh seluruh salatku, ibadahku, manasikku, bahkan hidupku, bahkan wafatku, bila pun kau wafatkan aku di tempat ini, di tanah haram ini, aku berjanji akan menjadi muslim yang baik, tidak pernah menyekutukanmu. Sejak detik ini aku pasrahkan hidupku untuk menjadi muslim yang patuh kepadamu. Maka saat pulang ia ke tempat asalnya, ke negeri asalnya, hilang sifat-sifat buruknya, berganti sifat baiknya. Sifat baik yang lahir setelah buruknya sirna disebut dengan birrun, melekat kepada dirinya disebut dengan mabrurun. Maka disebutlah oleh Nabi, al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa'u illal jannah. Haji yang bisa merubah pelakunya menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah, dan mempertahankan itu sampai ia wafat, maka tidak ada pahala yang setimpal, balasan yang serupa pada dirinya, kecuali Allah siapkan surga untuknya dan dipanggil dengan panggilan yang indah di akhir hidupnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga Allah menjadikan para jemaah haji kita seluruhnya tanpa kecuali hajjan mabrura. Hadirin yang kedua, Allah memahami, Allah mengerti ada sebagian hamba yang belum mampu atau bahkan belum mendapati kesempatan untuk mendapatkan bagian yang pertama tadi, berangkat menunaikan haji. Maka oleh Allah diberikan kesempatan kedua yang berbeda caranya tapi sama esensinya. Bahkan ibadahnya pun disebut dengan ibadah yang serupa dengan ujung asalnya dan akhirnya, yaitu korban. Maka disebutlah ibadah yang kedua dengan ibadah korban. Al-udhiyah, nama lainnya adalah korban. Bahkan diserupakan isinya, esensinya oleh Nabi SAW. Jika yang di Makkah sana mengenakan pakaian ihram, lembaran seperti kain kafan, diberikan kemudian penguatan,
Hei, dengan mengenakan pakaian ihram engkau muhrim, tinggalkan yang haram, jauhi yang dilarang. Jangan potong kuku dulu, jangan potong rambut dulu, karena Allah berkenan akan mengampuni seluruh dosa yang melekat pada tubuhmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan sampai sebelum diampuni terlepas itu semua. Dengan pakaian ihram itu engkau berjanji, berkomitmen sejak detik itu meninggalkan segala yang dilarang. Maka yang berkorban, ia menyiapkan hewan korban, maka disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1977, an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uhilla hilalu dzul hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa adharihi syai'a. Jika ada di antara anda yang telah memasuki awal Dzulhijjah dari 1 sampai tanggal 10 itu dan berkenan untuk ikut ibadah kurban, mempersembahkan ibadah melalui hewan kurban, maka kata Nabi, selama dia sudah menyiapkan dan meniatkan hewan kurbannya, jangan dulu potong rambut yang melekat pada seluruh tubuhnya, jangan dulu cukur itu, jangan dulu potong kuku yang melekat pada seluruh jemari tangan dan kakinya. Apa yang diinginkan oleh sabda Nabi ini? Agar ia mendapatkan keserupaan dengan orang yang mengenakan pakaian ihram, supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Karena itulah ketika yang mengenakan pakaian ihram selesai wukuf, dia datang kemudian ke Muzdalifah, dia ke Jamarat, dia melontar Jumat, dia katakan Bismillah, ya Allahu Akbar. Bukankah yang menyembelih hewan di sini mengatakan kalimat yang sama? Bismillah, ya Allahu Akbar. Kalau orang yang mengenakan pakaian ihram selesai melontar menghadap ke arah kiblat mengatakan inni wajjahtu, bukankah hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, orang yang berkurban itu setelah disembelih kurbannya menghadap dia ke arah kiblat, bermohon kepada Allah. Apa yang dia mohonkan? Kalimat yang sama dengan orang yang berhaji yang telah melontar jumrah itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika wa bidzalika umirtu ana minal muslimin wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Jika yang bisa melontar dan merasakan kekurangan dirinya dan melontar itu, maka yang di sini menyembelih dan merasakan apa sesungguhnya sifat hewani yang melekat dalam diri ini yang menjadikan saya jauh dari Allah. Karena sifat hewani diwakili oleh nafsu. Lawan nafsu itu adalah takwa. Di Quran nafsu dilawankan dengan takwa. Nama lain nafsu itu fujur. Quran surah 91 Asy-Syams di ayat 7 sampai 10 itu, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada orang yang dalam hidupnya lekat dengan sifat takwa. Diminta salat, dia salat. Diminta infak, dia infak. Diminta baca Quran, dia Quran. Dia dekati Quran, dia berdoa kepada Allah. Karena itu ketika dibuka ciri orang pertama takwa dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tapi ada yang menghambat dia untuk gemar menaikkan salat. Ada yang menghambat dia untuk tidak berinfak. Ada yang menghambat dia bahkan untuk sekedar belajar ngaji, baca Quran. Apa itu? Sifat hewaninya. Sifat hewaninya. Bahkan ada kata Al-Quran, orang-orang yang saking meninggikan nafsunya lebih daripada binatang. Balhum adal. Quran surah ke-7 ayat 179. Sapi hewan, ia hanya memakan rumput. Manusia ada yang memakan aspal. Manusia ada yang makan harta yang haram. Manusia ada yang makan batu. Manusia ada yang makan gunung. Manusia ada yang makan emas. Demi mengejar emas itu dia meninggalkan salat. Demi mengejar perak itu dia berselisih.
dia bahkan saling bertengkar, dia bahkan saling menumpahkan darah yang tidak pernah itu semua dilakukan oleh hewan. Maka saat hewan itu disembelih, bayangkan dengan mengalirnya darah itu, disitulah kita bertekad kepada Allah untuk meninggalkan perbuatan sifat-sifat hewani. Jika yang berhaji mendapatkan takwa, maka yang berkurban lewat hewan pun disamakan dengan Allah dengan penerimaan takwanya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197 untuk yang berhaji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hei yang berangkat haji, berbekal yang aku terima dari bekal kalian adalah takwanya. Itu yang terbaik. Yang berkurban dengan hewan, Quran surah ke-22 ditempatkan di surah Haji, surah Al-Hajj di ayat yang ke-37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak butuh, tidak menerima, bukan yang sampai kepada Allah dagingnya, bukan darahnya, tapi takwa kalian. Ketika nafsunya disembelih, takwanya muncul. Ketika nafsunya di sana dilempar, takwanya muncul. Maka berpeluang yang di sana mabrur, yang di sini mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sebagai penutup yang ketiga. Ya Allah, saya belum terpanggil haji. Saya belum punya kemampuan berkurban lewat hewan. Apa yang bisa mampu saya lakukan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madiyata wal baqiyah. Bila ada yang belum berhaji, belum mampu berkurban, maka kata Nabi, tunaikan puasa. Tunaikan puasa. Bukankah wukuf hari ke-9? Bukankah yang tidak wukuf pun puasa di hari ke-9? Perhatikan cara memahaminya. Yaum Arafah yang di sana wukuf di hari ke-9, yang belum sempat wukuf puasa di hari ke-9. Cara menunaikan puasanya, siyamu yaumi arafata. Maka saat engkau berpuasa itu, ikuti cara mendekat kepada Allah seperti orang wukuf di Arafah. Itu maksudnya. Bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan hanya menahan syahwat, tapi saat puasa di hari ke-9 itu seperti orang wukuf mengoreksi diri, introspeksi, muhasabah. Maka kita pun yang di sini yang tidak berangkat menunaikan haji, maka introspeksi diri di hari ke-9 itu. Kita merenung, apa yang selama ini menjadikan saya salah sehingga tak mampu dekat dengan Allah? Apa yang menjadikan selama ini saya jauh dari Allah? Orang sebelum azan sudah siap-siap ke masjid. Saya bahkan tempat dekat dengan masjid, azan sudah selesai, waktu salat akan berganti, belum ada sentuhan kepada jiwa. Apa yang salah? Anak kecil 3-4 tahun hafal Quran, ada yang matanya bahkan tidak mampu melihat. Saya diberikan oleh Allah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, bahkan untuk sekedar baca Quran pun belum punya waktu. Apa yang salah? Kata Allah, merenung engkau. Kata Nabi, tunaikan puasa dan renungi itu. Sejenak berkontemplasi. Mungkin dengan puasa akan lebih tenang, mungkin dengan puasa akan lebih khusyuk. Kalau mampu melakukan itu dan tobat dia, sadar dia, merenung dia, dan terjadi kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saat dia meminta ampun kepada Allah. Kata Nabi, diampuni dosa yang telah berlalu minimal setahun ke belakang itu, dan dijaga dia tidak berbuat dosa lagi setelah itu. Bagi orang yang haji takwa, orang yang kurban lewat hewan disebut dengan takwa, dan orang yang berpuasa pun ujungnya adalah takwa. Bukankah ayat tentang puasa ditutup dengan kalimat takwa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin, tinggal kini kita harus mampu menempatkan diri kita di mana kita diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah berhaji? Apakah kurban lewat hewan? Ataukah dengan kemarin kita berpuasa? Atau ada saudara kita yang hari ini berpuasa? Maka buktikan dengan semua itu kita berhasil dengan pilihan itu dan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengorbankan hewan tapi tak mampu berkorban dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Saat nanti hewannya disembelih, menghadaplah ke kiblat. Duduk tenang, berdoa kepada Allah, mohon ampun. Saat ini kita bertakbir, yang berhaji kita doakan juga mabrur, tapi Allah menginginkan semua mendapatkan mabrur yang sama, baik yang haji ataupun yang tidak berangkat haji dengan amal yang telah diutarakan tadi. Ingat, Idul Kurban bukan sekedar mengembalikan kita dekat dengan Allah, tapi menyadarkan kita, hei, kamu itu satu saat akan pulang kepadaku. Engkau akan meninggal, kata Allah. Engkau akan wafat. Maka mumpung masih hidup, bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai setelah wafat termasuk golongan yang dikatakan fa'asaddaqa wa aqum minas shalihin. Ya Allah, beri kesempatan aku sedikit sekali lagi, walaupun hanya seberapa detik. Aku ingin memperbaiki hidup, beramal saleh. Namun sayang, kesempatan itu telah sirna. Maka kalau kita telah menyadari itu, silakan bertakbir. Kalau belum sadar juga, renungkan ada 3 hari di hari tasyrik. Karena 3 hari tasyrik hakikatnya renungan. Kalau Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah di ayat ke-203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudah. Kalau belum sadar juga akan pulang, belum ngerti juga sampai hari ke-10 ini, 3 hari renungin diri. Karena itu disebut dengan harinya hari Muna, hari berharap supaya lebih baik, hari berharap dekat dengan Allah, hari berharap menjadi hamba yang lebih baik, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita memperbanyak takbir. Di situ kita kemudian memperbanyak rahmat Allah diharapkan dengan berdoa mohon kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita berdoa. Semoga doa kita melembutkan hati kita, menjadikan hati kita tertawa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan itu diterima amal ibadah kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduka ya Allah hamdan kama 'allamtana an nahmadak, wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام إلا غفرته إذا كان له ذنب. Ya Allah, jika ada satu pun di antara kami saat ini hamba-hambamu yang datang dengan tumuran dosa, jangan biarkan dia pula meninggalkan tempat ini, ya Allah, meninggalkan area rumahmu ini, ya Allah, kecuali Kau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan dia pulang kecuali Kau telah tenangkan keadaan jiwanya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang datang membawa kesulitan, ya Allah, dan menengadahkan tangannya bermohon kepadamu, ya Allah, bermohon solusi kesulitan di rumah tangga, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan ketulusan amalnya, hilangkan seluruh kesulitannya dan angkat seluruh kesulitannya. Allahumma ya arhamar rahimin, wala hajatan min hawajid dunya wal akhirati fiha laka ridwan fiha la salah illa qadaitaha ya arhamar rahim. Ya Allah, bila pun ada di antara kami yang memiliki hajat tersembunyi, ia mohonkan dalam jiwanya dan tidak ia jaharkan, maka mohon selama itu baik untuk dunia dan akhiratnya, kabulkan ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, taqabbal min hujjajina hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura. Ya Allah, kami mohon ya Allah, mohon ya Allah, terimalah seluruh amal saleh para jemaah haji dari manapun yang datang berhaji di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Terima usaha kerja keras mereka untuk beribadah, ya Allah, dan jadikan haji mereka haji yang mabrur. Allahumma taqabbal minna qurbanana bil udhiyah ya Allah ya arhamar rahim. Taqabbal minna qurbanana ya Allah bil udhiyatina ya arhamar rahim. Ya Allah, jika ada yang ingin mendekat kepadamu lewat hewan kurban, maka mohon terima kurban mereka, ya Allah, dan jadikan dengan hewan itu merubah diri mereka lebih dekat kepadamu, ya arhamar rahim. Tanamkan jiwa takwa dalam mereka dan jauhkan mereka dari pengaruh nafsunya. Allahumma ya arhamar rahim, taqabbal minna siyaman siyam yaum Arafah ya arhamar rahim. Bila pun ada yang mendekat kepadamu dengan puasa Arafah dan perenungan itu, maka mohon ya Allah, terima siam mereka, ya Allah, dan jadikan puasa yang mereka tunaikan mampu merubah diri kami lebih baik dekat denganmu, ya arhamar rahim. Allahumma idza kana hunalika baqiyatu ayyamina faj'al baqiyata ayyamina hayatan thayyibah. Ya Allah, jika memang takdir hidup kami Kau berikan kesempatan lebih baik untuk menjalani sisa hidup kami, maka mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada sebelumnya, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, ya arhamar rahimin, kama tuhibbu wa tarda. Wa idza kana hadzal yaum min akhir ayyamina
faj'al akhir yaumina husnul khatimah. Ya Allah, jika memang hari ini kami mesti kembali kepadamu, wafat kembali, maka mohon jadikan akhir wafat kami husnul khatimah. Tawaffana muslimin biqaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa qawlika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, jika kalah kami masuk dalam sakratul maut kami, maka ringankan lisan kami untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mohon ringankan sakratul maut kami dengan jawabanmu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Cepat pulang kepada Rabbmu, aku rida dengan amalmu, engkau pun akan rida dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk dalam golongan hamba, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ighfir lana kal aba idza kana hunalika ba'd al ma'asi min azwajina wa dhurriyyatina bisababina. Ya Allah, ampuni kami dosa para ayah, ya Allah. Jika memang istri kami, anak-anak kami bermaksiat karena kami, ya Allah. Waghfir lana ummahat idza kana hunalika min azwajina wa dhurriyyatina 'amilul ma'siyah bisababina. Dan ampuni dosa para ibu, para istri jika memang suami mereka, ayah dan anak-anak bermaksiat karena ibunya, ya Allah. Waghfir lana kal aulad wa dhurriyyah idza kanu hunalika al aba ibta'u anka bisababina, ya Allah. Dan ampuni kami dosa para anak jika memang orang tua kami jauh darimu karena sebab kami, ya Allah. Allahumma alhiqna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kumpulkan kami kembali di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang saleh, para syuhada dengan keluarga besar kami, dengan tetangga-tetangga kami, dengan teman-teman kami, dengan kerabat-kerabat kami, di kaum kami, ya Allah, di tempat kami, di bangsa kami, di negeri kami. Allahumma khfad Indonesia waj'alha baladatan thayyibatan balatan tardah. Ya Allah, mohon jaga negeri ini Indonesia, ya Allah. Jauhkan dari perpecahan, ya Allah. Satukan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari perselisihan, ya Allah. Berikan bimbingan kepada para pemimpin kami agar bersikap adil dalam kepemimpinannya dan lindungi mereka dari keburukan, ya Allah. Allahumma hafadh ulamana waj'alhum mukhlasin lak-din. Dan mohon jaga para ulama kami, ya Allah. Jauhkan mereka dari perselisihan, ikhlaskan hati mereka. Berikan bimbingan mereka supaya lebih taat kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan yang mampu kami dapati di dunia ini dan kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih. Dan kami tidak sanggup, ya Allah, mendengarkan neraka, maka mohon lindungi kami dari ancaman neraka. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, demikian khutbah Idul Adha yang disampaikan. Saya mengajak kepada seluruhnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, bangun persatuan, harmoni, cintai saudara-saudara kita. Sekalipun ada perbedaan menunaikan Idul Adha, perbedaan itu jadikan untuk saling mencintai dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan saling mencela, jangan saling mengguguli, dan jadikan itu sebagai momentum untuk saling mengakur dan mencintai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul azim innahu huwas samiul alim innahu huwas samiur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.